Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dijawab ya? Assalamualaikum juga. Oh iya. Hari ini kita kedatangan dua mahasiswa apa alumni? Alumni, alhamdulillah. Dua alumni dari jurusan akuntansi fresh graduate ya. Iya, jadi kalau ada yang mau hire silahkan. Iya, please. Memohon. Oke, kita mau sharing-sharing tentang jurusan akuntansi ya. Ini Meita sama Citra. Jurusan akuntansi. Jadi kalau kita mau sharing nih. Jadi menurut kalian jurusan akuntansi itu belajar tentang apa aja sih? Pasti yang terlintas pertama kali pasti hitungan. Laporan keuangan. Terus kalau orang tahu jurusan apa akuntansi, pusing, susah pasti kayak gitu. Ngitung duit orang. Tapi nggak ada duitnya. Kayak gitu, duit goib lah. Tapi beneran nggak sih duit gaib itu maksudnya apa? Karena kita ngitung yang duit nominalnya gede, tapi nggak tahu, nggak ada wujudnya gitu loh, cuma jumlahnya doang berapa, ngitung doang. Oh, tapi emang beneran ngitung nggak sih di jurusan akuntansi itu? Bener. Ngitungnya banyak. Iya. Ada pelajaran teorinya juga nggak? Ada banyakan mana teorinya sama hitungannya? Tergantung mata kuliahnya. Kalau misalnya emang yang khusus akuntansi dari yang pengantar sampai kayak menengah sampai akhirnya itu semuanya hitungan. Teorinya kayak cuma dikit doang. Tapi juga belajar manajemen. Yang kayak gitu yang lainnya dapet teorinya juga ada. Jadi seimbang sih sebenarnya. Oh. Kita juga praktek wirausaha kan waktu itu. Iya, ada beda kelompok. Beda kelas juga. beda kelas. Oh, beda kelas. Sebenarnya dibebasin sama dosennya mau jualan apa. Tapi nanti dicatat kayak pengeluarannya, terus pendapatannya, modal, untung kayak gitu. Jadi ada laporannya. Tapi susah nggak sih belajar di jurusan akuntansi tuh? Sesuai kalau misalnya dia punya potensi buat suka sama hitung-hitungan, buat laporan yang berkaitan dengan angka, dia pasti gampang buat memahami. Iya, kalau emang udah passionnya udah di situ ya mudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang nggak bakat di situ, jangan coba-coba masuk akuntansi, nanti malah pusing. Apalagi kalau yang sesuai disuruh sama ya, aja. disuruh orang tua kayak gitu. Terpaksa gitu, bukannya mau durhaka atau gimana sih, cuman kan nanti kasihan anaknya gitu di tengah-tengah mau belajar kesulitan. Udah usaha, apalagi kalau nggak passion kayak cuman disuruh doang, pasti selamanya akan merasa kesulitan mulu. Kalau emang dengan paksaan orang tua biasanya sih kayak gitu. Biasanya gitu ya. Karena kan ada juga, maksudnya kalau misal dipaksa kayak gitu, dia bakal lepas tanggung jawab, nggak selesaiin kuliahnya atau ngaret gitu kan. Banyak yang gitu kalau misal Susah gitu ya. soalnya kan awal-awal tuh disuruh masuk akuntansi karena kan iming-imingnya peluang kerjanya tuh luas gitu kan, banyak, apalagi semua kantor perusahaan tuh pasti butuh akuntan, pasti kayak gitu. Dan bisa juga auditor kayak gitu. Jadinya ya udah, karena emang nggak dibolehin sesuai pilihan sendiri, ya udah terpaksa kan masuk akuntansi dan keterima di akuntansi juga. Ya udah mau nggak mau ambil aja. Pas dijalanin ternyata karena nggak sesuai passion ya rada berat gitu ya. Walaupun kelar, maksudnya nggak ngaret-ngaret banget, maksudnya pas-pasan, cuma aja gitu nggak serak. Apalagi kalau misal masuk dunia kerja tuh kan emang harus sesuai jurusan kita kan. Kalau misalnya nggak sesuai sama hati kita bakal nggak nyaman nanti tempat kerjanya, bakal beban banget itu kerjanya. Ya, biasanya Tapi emang ngerasainnya gitu, Citra? Kalau aku sih enggak. Iya. Kalau aku iya. Terus emang dulu SMA-nya apa? Jurusannya IPA. Jurusan IPA. Tapi ngerasa kesulitan nggak gitu? Apa beda banget gitu rasanya sama pelajaran pas lagi SMA kayak gitu? Iya, beda banget. Soalnya kan kalau SMA cuma apa ya, apalagi aku kan lebih tertarik ke biologi kayak gitu. Berarti nggak ada motivasi belajar itu akuntansi? Enggak sih, yang penting kelarin aja. Tanggung jawab dari orang tua harus dikelarin, tapi ya berusaha lah. Iya, berarti Citra bagus, dia mungkin lulus tepat waktu kan? lulus kumlot. Alhamdulillah, berarti dalam ajang Ajang terpaksa, alhamdulillah ya. berbakti kepada orang tua. Kalau berbakti itu nomor 1. Iya, jadi biarpun emang nggak suka, kalau emang udah karena tujuannya demi orang tua nih gitu, bisa bagus lah ya. Mudah insya Allah. Kalau dapat pahala ya. Iya, kumlot lagi. Untung
temennya itu mendukung banget Mendukung untuk kan, Mbak? mencapai kumlot itu gitu. Temennya apa? Cuman-cumannya. Temen Aku gengnya, pinter banget. temen jadi ya, Iya. pinter banget. Meita dong. Oh bukan, Nggak ada yang lagi. Kita kan satu level. satu tingkat lah ya. Dekat lah ya. Sama-sama nggak bakat di akuntansi. Oh. Terus kalau Meita jurusannya dulu apa, Mei? Aku IPS. IPS. Heeh. Terus ada nggak kendala, misalnya kan anak IPS kan emang jurusannya itu akuntansi gitu kan, ada nggak kendalanya? Ada, awalnya tuh aku mau akuntansi emang keinginan aku sendiri. Soalnya waktu SMA tuh gampang banget akuntansinya. Ternyata pas kuliah cuma seujung kuku doang. Yang dipelajarin. Terus? Emang ada pas kuliah, cuman dikit. Terus belajarnya pakai bahasa Inggris kan. Iya, Dan iya. bahasa Inggris kayak conversation atau yang Inggris itu sama Inggris ekonomi kan beda kan. Iya, iya. Jadi agak shock aja. Nah dari situ tuh kayak aku apa ya, tetap mau belajar, cuman kayak aduh kok susah ya, kayak maju mundur gitu. Oh, Jadi kalau misalnya benar-benar nggak ada support dari temen juga, kayak susah untuk belajar sendiri. gitu. Walaupun aku dari SMA juga kan, Mm-mm. SMA IPS, jadi tetap kayak support temen juga sih yang bisa untuk ngajarin kayak gitu. Untungnya kita punya teman yang benar-benar Baik, baik gitu, dia punya ilmunya, terus dia juga nggak pelit gitu, bisa baik. dimanfaatin. Enggak gitu juga sih. Apa ya, bukan manfaatin itu, manfaatin Kebaikannya ilmunya, ya, kebaikannya, ilmunya. berbagi. Dia juga mau menolong gitu, orang-orang yang tipe mau menolong. Yang ditolong, ya mau Ya ditolong kita simbiosis gitu. mutualisme aja lah. Dia Iya. butuh apa kita kasih, kita butuh ilmu dia kasih gitu. Bagus. Tapi ini nggak sih apa kayak pelajaran akuntansi yang di sekolah itu ada nggak sih yang dipelajarin pas lagi kuliah lagi gitu? Ada. Iya itu kayak cuman di pengantar doang di pas semester 1. Karena kan aku Semester 1 SMA IPS kan, beda Iya. sama SMK. Iya. Dia pasti di yang apa sih, intermediate ya? AKM. Pokoknya di mata kuliah AKM itu SMK belajar sedikit, selebihnya enggak. Cuman kalau aku tanya temen aku yang SMK, dia katanya enggak belajar di sekolahnya, tapi Iya. dia bisa gitu kayak ngikutin. Karena dia udah biasa. Karena dia udah biasa. kalau SMK kan katanya satu semester belajar jurnal mulu sampai muntah, sampai bosan katanya kayak gitu. Jadi Iya. kayak belajar hal baru, yang penting basicnya dia tuh udah di otak banget gitu. Kalau SMK. Yang penting tuh kalau akuntansi basicnya gitu loh, dia udah ngerti jurnal, bikin laporan, habis itu udah lancar, tinggal ngikutin memahami alir doang. aja. Tinggal nambah ilmu lagi udah. Tapi hitungannya banyak rumusnya gitu nggak sih kayak pelajaran IPA gitu? Enggak. Enggak sih ya. Enggak. Enggak. Jadi enak dong ya, maksudnya. Jadi anak IPA mau masuk akuntansi, kira-kira gimana nih? Aku dihitung-hitungan Katanya gitu. katanya, soalnya matematika lebih sulit katanya kan. Iya. Nah, ada yang bilang kalau misalnya anak IPA awal-awal tuh emang susah buat apa tuh namanya, bersosialisasi. Kalau misalnya menyesuaikan diri ke akuntansi emang susah, tapi semester 3, 4 lama-lama dia bakal lebih gampang buat menyerap karena dia tuh udah ada apa ya? Udah ada keahlian tersendiri gitu. Kalau misalnya dia udah bakat di situ, dia udah punya ilmunya, dia bakal lebih gampang lagi menyerap itu ilmu-ilmu akuntansinya. Sebenarnya lebih gampang kalau misalnya dia udah tahu dasar-dasarnya. Berarti Nggak menutup kemungkinan anak IPA sebenarnya kayak aku juga. Iya. Karena nggak semua orang nggak suka hitung-hitungan, banyak juga yang suka. Jadinya sesuai dari diri dia sendiri sih. terus ini nih banyak yang suka nanyain, apa bedanya jurusan akuntansi sama Yang berbau dengan apa ya, kayak gitu, laporan-laporan. Kalau misalnya ekonomi kan secara luas, Iya. semuanya makro mikro. Kalau di ekonomi palingan dia cuma belajar kayak pengantar akuntansinya aja dia dapat. Tapi untuk selebihnya kayak intermediate, advance kayak gitu dia nggak dapet. Karena kan yang mau fokus ke akuntansi pasti dapat itu. Kalau yang cuman ekonomi doang paling cuman sekedar tahu nih akuntansi kayak gini, kayak gitu. Oh, berarti akuntansi lebih fokusnya lagi gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya di jurusan akuntansi tuh pelajaran apa, mata kuliah yang paling susah apa sih? Akuntansinya ya. Iya. Kalau aku yang advance ya. Ada yang advance ya? Kan soalnya belajar kantor cabang, kantor pusat yang kayak gitu-gitu. Oh. Pusing deh pokoknya. Itu banyak ngitungnya.
Iya, rumusnya juga ada. Laporan-laporannya banyak. Jurnal-jurnalnya beda. beda. Untuk kantor cabang gimana, kantor pusat gimana, akuisisi. Sekolah, Iya, rumah kayak sakit, gitu. perusahaan ini, perusahaan itu. Jadi Beda-beda Akuntansi pokoknya. pemerintahan, Pemerintahan. gitu-gitu. Beda kan, apalagi yang kayak nirlaba Iya. itu gimana. Laporannya beda-beda gitu ya. Kita juga dapat syariah sih kalau yang gitu. Iya, kalau di UIN. Kalau di UIN dapat syariah ya. Mm. Gitu. Terus yang paling mudah mata kuliahnya apa tuh kira-kira? Bawa akuntansi. Kalau aku pribadi ya, jujur waktu awal-awal pengantar 1, pengantar 2 itu gampang. Pengantar 1, pengantar 2 gampang ya, semester 1, semester 2 dong? Iya. Jurnal-jurnal. Iya, soalnya masih jurnal doang. dari IPS Oh. itu kan semester 1 dari IPS, cuman paling kendalanya di bahasa Inggrisnya itu. Nah, yang kedua tuh karena dosennya enak ngajarnya, terus ternyata emang masih mudah dicerna aja. Itu masih gampang. Nah, yang semester 3 4-nya agak lumayan AKL, deh. AKM. Nah, AKL-nya itu yang advance-nya itu yang udah mulai aduh gitu. Aduh, pokoknya pusing deh. Iya. Karena hitungannya. Iya, karena Karena itu tadi Iya. laporannya banyak, Kak. Jurnal-jurnalnya juga jurnalnya beda-beda. hitungannya juga. Nggak sesuai sama yang pengantar. Kayak gimana ya? Kayak kita belajar matematika, dikasih contohnya gampang, pas kita dikasih soal susah. Nah, kayak begitu. Akuntansi pengantarnya kayak contoh doang gitu loh, kayak masih kecil lah. Nah, pas AKL, AKM tuh udah Sebenarnya kalau akuntansi tuh hitungannya cuma tambah kurang doang. Iya. Gitu doang. Nah, Nggak kayak misalnya ngitung-ngitung habis rumus. ini dikurang ini ditambah ini, cuman itu kita harus hafal posisinya. Misalnya kalau ngitung HPP tuh apa dulu, ntar dikurangin beban-beban kayak gitu. Harus bener-bener hafal itunya, formnya. Ada formnya. Udah ada kayak gitunya. Oh, gitu. Dan sebenarnya kalau kita udah Letak-letaknya masuk tuh. kerja itu sebenarnya tergantung di perusahaannya, dia pakai formnya kayak gimana. Jadi beda perusahaan, beda form. Apalagi kan kayak perusahaan jasa, dagang, manufaktur gitu beda pasti. Oh, gitu. Jadi Iya, beda usaha, beda laporan. Apalagi yang syariah juga, syariah pasti dia laporannya beda sama perusahaan yang biasa gitu. Yang konvensional. Bedanya apa? Lupa lagi. Pokoknya ada laporan yang namanya apa gitu. Terus pemerintah juga kan laporan pemerintah keuangannya beda-beda. beda. Kayak gitu. Oh, pemerintah beda sama swasta juga. Heeh. Oh, gitu. Sedih ya. kalau nggak niat, emang nggak Iya. suka akuntansi, bakal nyerah, bakal nyerah. Iya. Apa enggak dilakuin? Bener-bener harus niat. Setengah hati lah ya. Setengah hati aja masih susah gitu. Berarti harusnya emang harus niat banget gitu ya. Iya. Dan suka. Ada nggak sih yang paling berkesan mata kuliahnya gitu di sana? Berkesan, semuanya berkesan ya. Berkesan Setiap susah. uas deg-degan. belum Datang paling belum bener. ngerti Aduh, gitu ya. gimana ini posisinya di mana? Jurnalnya gimana? Aduh, pusing banget deh. Pokoknya tiap uas deg-degan. Presentasi juga kan, Iya. kalau kita nggak ngerti pelajarannya, Heeh. ya bakal susah gitu kan, bingung nanti ditanya apa, jawabnya apa gitu kan. Beda sama kalau misal ilmu pengetahuan yang kita bisa cari wawasannya banyak gitu. Kalau dia kan bener-bener pasti gitu ilmunya. Iya. Oh, iya ya. Bener. Nggak ada yang berkesan berarti. Berkesan punya teman banyak, teman baik-baik. Tapi ujiannya open book nggak sih, kayak UASnya open book gitu nggak sih? Ada yang open book, ada yang Yang open book itu apa mata kuliahnya? Tapi kebanyakan sih kalau mata kuliah akuntansinya sendiri nggak pernah sih. kalau akuntansi yang enggak ya. Heeh. Oh, kalau mata kuliah akuntansinya Enggak. nggak pernah open book. Heeh. Terus harus hafal tuh Iya. formnya. Heeh, kayak gitu. Jurnal-jurnalnya kayak gitu, laporannya kayak gimana, cara hitungnya gimana. Soalnya kitanya akuntansi gitu. Jadi dituntut untuk ya lo harus bisa gitu. Beda kayak aku kan punya teman kayak manajemen gitu. Dia di belajar pengantar boleh open book kayak gitu karena kan bukan emang spesialis bukan spesialisnya akuntansi. Jadi ya udah asal lo ngerti aja, asal lo tahu basicnya kayak gini, ya ujiannya nggak seberat akuntansi, kita anak akuntansi gitu. Oh gitu, jadi nggak seberat pelajaran akuntansi gitu ya. Kalau buat yang lain Berarti kalau misalnya UAS itu banyak dong lembaran-lembaran yang buat sampai pegel. Benar, duduk
kayak aduh kok nggak kelar-kelar sampai berlembar-lembar. Nah, yang orang-orang pintar kalau udah bolak-balik ngambil kertas kan ke depan udah aduh kok dia cepet banget sih sampai bolak-balik tuh benar-benar selembar cuma berapa soal, cuma satu soal belum kelar. Justru ada yang berlembar-lembar tuh baru satu soal. Berlembar-lembar baru satu soal. Iya, kita yang bagian bukan anak pintar jadi gimana ya? Kok bisa gitu? Kita cuma setengah halaman doang Setengah gitu. halaman aja udah syukur banget. Udah kita panjang-panjangin padahal itu jawabannya. Tapi yang kocaknya ada senior yang emang dia mungkin terpaksa ya masuk akuntansi. Jadi tuh kebanyakan senior yang terpaksa kalau ujian dia nulis ulang soal. Ya ampun. Jawabannya. Yang penting diisi aja, yang penting ada isinya. Iya. Bener. Sumpah. Sedih. Dan ada satu dosen yang nggak apa-apa. Dia nggak Pak apa-apa Happy. kayak gitu. Pak Happy. Kayak udah yang penting ada usahanya dia nulis gitu, ya udah kasih nilai aja. Iya. Mudah-mudahan Pak Happy nonton ini. Pak Happy Pak the Happy best. terbaik. Pasti semua kenal Pak Happy kalau FEB. Iya. Iya ya. Paling- Tergantung dia di mereka universitasnya juga apa nanti. Iya. Iya. Iya sih. Untuk anak UIN. Untuk anak UIN. Pak Happy always happy ya. Iya. benar. Terus kalau misalnya lulus dari jurusan akuntansi susah apa gampang? Gampang sih sebenarnya. Sebenarnya lulusnya Ya kan skripsi. skripsi. Kadang kan ada yang disusahin Komprenya. gitu. Iya, banyak apa sih? Stepnya gitu banyak. Tergantung kampusnya sih ya. Kalau kita kan kompre, harus sebelum sidang skripsi ada sidang kompre itu. Kalau nggak lulus ya tetap harus dilulusin. Kalau nggak boleh sidang skripsi. Oh, jadi harus lulus baru kompre dulu. bisa sidang. Mm-mm. Kompre. Oh, kompre itu apa sih? Kompre itu Komprehensi. ujian lisan. Lisan. Komprehensif, dari semester 1 sampai semester Semua kita terakhir pelajarin. ditanyain. Dan itu random. Kita Kayak tuh kita nggak tahu ditanyanya ngeduga-duga. apa, matkul Makanya yang apa. paling ngeremin buat kita tuh itu ujian Kompre komprenya. sebenarnya dibanding sidang skripsi. Heeh. Tapi waktu itu ditanyainnya apa, Citra? Ya waktu itu ya Oh, bareng berdua komprenya. Enak dong, jadi berdua gitu, nggak sendiri-sendiri kayak Bertiga. sidang. Bertiga. Ada. Jadi Jadi gimana? enggak tergantung Penguji. dosennya. Dosen pengujinya kalau dosen pengujinya mau sini masuk semuanya masuk. Kalau Jadi sendiri pas sendiri. pertanyaannya satu-satu. Tetap beda. Ganti-gantian. Mm-mm. Oh, gitu. Soalnya waktu itu Beda-beda. Mm-mm. Kalau kalian keuangan, Mm-mm. terus teman kalian audit. Mm-mm. Terus bedanya apa dong? Kan sama-sama akuntansi. Kita nggak belajar audit. Nggak belajar audit lebih dalam, cuman audit 1, audit 2 gitu doang. Kayak Kan- pengantar audit Uh-uh. doang gitulah. Kan ada Dasar. pas terakhir tuh semester akhir tuh ada matkul audit apa ya? Apa sih? Nggak tahu deh. Lupa orang nggak ngambil audit. Pokoknya ada yang kita nggak pelajarin auditnya, sama kayak kalau anak audit nggak belajar yang kita ambil. Kalau CG. keuangan kan kayak tata kelola perusahaan, Iya. terus akuntansi perbankan kayak gitu mereka nggak belajar, dan kita juga nggak belajar Mereka belajarnya audit lanjutan gitu. laboratorium, praktek audit, pokoknya mereka tuh Mm-mm. beda lah sama kita. Heeh. Kita belajar lebih ke keuangannya, ke tata perusahaan dan lain-lain. Kalau dia lebih ke auditnya. Kalau dia lebih ke auditnya. Audit doang. Kalau audit ngapain sih? Dia laporan keuangan juga kah? Apa gimana? Dia yang meriksa gitu sih, pemeriksaan dia. Oh, meriksain Laporan, keuangannya ya. laporan Jadi kalian keuangan. laporan, dia yang meriksain. Dia udah wajar apa belum, itu ada kecurangan gak nih gitu. Biasanya kan laporan audit kan buat perusahaan yang IPO gitu kan, Mm-mm. biar pokoknya kalau perusahaan yang laporan auditnya bagus ya berarti udah terpercaya gitu. Oh, gitu ya berarti audit. Iya. Audit bisa buka kantor audit sendiri? Iya, Ada. ada. Oh, namanya apa? KAP. KAP, KAP. kantor KAP akuntan apa? publik. Oh, gitu. Jadi setiap perusahaan harus ada auditnya. Harus sih biar terpercaya sama investornya dia. Jadi ini perusahaan baik atau enggak gitu loh. Jadi investor nggak ragu. Ada internal, ada eksternal. Oh, gitu. Kalau internal ngapain, eksternal ngapain? Nah itu dia. Itu dia. Ya kita kan nggak. Kalau internal ya cuman mungkin yang nginiin di dalamnya doang kali di ya. dalam perusahaan. Nah kalau yang eksternal dia lebih independen gitu, dia nggak. Lebih terpercaya lah, soalnya kan dia nggak ada kenalan orang dalam. Jadi karena emang apa ya, pokoknya auditor itu nggak boleh ada kenalan dari itu perusahaan, biar dia independen gitu loh, biar dia terpercaya. Kalau misalnya ketahuan ada yang nggak independen auditornya, Iya. itu bisa diapain nih, ada sanksinya ya. Iya kan, soalnya auditor juga kan ada kode etiknya. Ada kode Harus etiknya. kayak gimana. Oh, ada kode etik audit. Mm-mm.
auditor ya. Auditor. Oh gitu. Ribet juga ya. Terus PPL ada apa sih magang ya? Apa sih yang KKN. Oh iya KKN. Itu ngapain sih? Itu gimana ya, kayak Pengabdian masyarakat agak kita kayak di gimana ya? kitanya nggak nyambung kalau nggak di berguna jurusan sih kita. sebenarnya. Itu kayak cuman organisasi sih sebenarnya yang itu. Oh yang Harus KKN itu. Ya? soalnya harusnya kan di jurusan kita tuh harusnya magang kan di Iya. kantor-kantor. Mm-mm. Cuman ini malah KKN di desa-desa yang sebenarnya kayaknya kita cuma berorganisasi di situ. Oh gitu. Jadi nggak ke perusahaan gitu magang. Enggak Nggak ada. Oh, ada. Tapi jurusan lain ada, KKN ada, PKL ada gitu. Oh kirain akuntansi ada PKL-nya juga. Salahnya di situ sih, seharusnya emang ada, harusnya kalau di universitas lain mungkin ada. Iya. Pasti ada. Mungkin kalau universitas lain cuma magang doang, Iya. namanya magang. Iya. Tapi nggak ada KKN Iya. atau ada dua-duanya gitu. Iya sih. Harusnya gitu. Iya. Ntar gua cut bagian ini. Kelihatan banget. Terus kalau udah lulus dari jurusan akuntansi, kerjanya kerjanya tuh ngapain sih? Yang kalian tahu gitu? Nah, Aku kan kerjanya bukan akuntan ya. ya Aku kerjanya finance. Finance ngapain lagi tuh? Pernah ya, dia yang lebih nginiin keuangannya sih. Kalau akuntan kan kayak cuman bikin laporan, jurnal kayak gitu, dia nggak megang uangnya. Kalau aku megang Ki BCA gitu, jadi aku yang kayak transfer duit atau kalau ada duit gitu aku pokoknya admin juga sih, Jadi kayak kayak ngedata gitu, Terus? bikin laporan hariannya. Terus kan aku kan di perusahaan retail ya, penjualan, jadi lebih kayak kalau ada uang masuk atas orderan itu aku yang ngecekin kayak gitu. Dan lebih ke ini sih, ternyata kan kalau kerja tuh gampang ya Kak, nggak sesusah kuliah. Iya. Jadi kayak cuman dari suruhan supervisor aku, kamu tolong ini ya, bantu ini kayak gitu. Oh gitu. Berarti ini dong yang apa? Mata kuliah yang dipelajarin selama kuliah apa ya? Relate nggak sama kerjaan? Sama kan kamu kerjanya juga masih ini kan, Iya. tentang keuangan juga kan? Relate nggak? Ada hubungannya nggak? Ada. Aku kan jadi tahu Excel. Oh. Kan pakai Excel kan, soalnya kalau Ngitung-ngitungnya ya? kayak Terus? jurusan lain gitu kan dia buta banget Excel gitu. Iya. Kayak takut apa sih ini Excel, biasanya kan orang cuma pakai Word doang karena pasti skripsi kan, atau PowerPoint. Cuman ini biasanya kalau orang ekonomi apalagi akuntansi dia pasti Excelnya bisa lebih jago gitu lah istilahnya. Cuman kalau untuk yang kayak akuntansinya aku nggak ada sih. Seenggaknya aku nggak pusing lihat angka gitu, karena kan selama kuliah kan itu kan Angka terus. jadi pas kerjanya di bagian finance ya udah terbiasa gitu. Gitu. Terus pas kuliah, selama kuliah di jurusan akuntansi itu ini enggak, maksudnya full time nggak, misalnya dari Senin sampai Jumat pagi sampai sore kayak gitu, apa waktunya tuh senggang loh kalau misalnya kuliah di jurusan akuntansi, Cit? Tergantung sih, kan kalau misalnya masih semester 1, 2, 3, 4 tuh masih banyak matkulnya, jadinya ya kuliahnya masih sampai sore. Tapi kalau misalnya udah semester atas tuh udah yang tinggal khusus-khusus kayak akuntansinya aja sih, yang kayak AKL, AKM, udah tinggal yang gitu-gitu doang ya Meh. Berarti udah ini dong, maksudnya itu mulai senggangnya pas udah di semester berapa? Semester 6 lah ya, 6 7 mah udah KKN. maksudnya udah nggak masuk setiap hari karena kan kita udah ini kan udah konsentrasi. Udah konsentrasi. Di Kalau semester keuangan, kalau Semester keuangan 6 apa 5 sih lupa dah. Kayak dari 5 udah Iya. mulai dikit sih. Nggak yang masuk setiap hari, yang seminggu cuma 3 kali gitu. Enak dong. Iya, enggak juga sih. Di jurusan aku malah ini ya, jurusan aku malah semester 6 itu masih full. Masih full. Masih Kita dipaketin tinggal ya? berapa matkul gitu ya? di enggak gimana ya, milih cuman Milih sendiri. cuman ya terserah gitu, maksudnya kayak paket kali ya hitungannya kayak gitu. Oh mungkin awalnya senggang ya? Enggak, Oh enggak, soalnya ada teman aku yang dia Oh, awalnya masih tuh senggang banget, pas akhir-akhir baru diginiin itu gitu. jurusan apa? Nggak
tahu udah apa ya, akuntansi juga kali ya. Oh, tergantung universitasnya berarti beda. ya. Soalnya kan ada juga yang universitasnya yang benar-benar dari 1 sampai akhir dipaketin mulu Iya. sama dia. Dipukul rata. Iya. Kalau kita emang UIN ininya tuh sistemnya emang di awal tuh benar-benar dicecer dulu. Bener-bener Ntar pagi sampai lama-lama sore tiap hari. Sampai jam berapa? sedang. Sore tuh biasa sampai Nggak sampai maghrib sih. sampai Soalnya maghrib kan sih. kita nggak ada kelas malam. Oh, kelasnya kalian reguler ya. cuma kayak full gitu pagi, siang, sore. Iya, jadi maghrib udah kosong itu kampus. Udah nggak ada pembelajaran lagi. Tapi bisa lah apa namanya, ada waktu, maksudnya pulang kuliah paling lama jam berapa? Waktu selama kuliah. Karena waktu itu sampai maghrib ya, karena tergantung dosennya suka Iya. dadakan ganti jam, misalnya atau- saya jam segini ya, jadi maksain kelas biar dibuka buat kelas kita doang gitu sampai sore. Iya, kayak Oh, ambil 2 sesi ya ambil gitu. 2 sesi misalnya, Mengganti, kelas mengganti. mengganti. Sengaja pilih yang sore biar langsung lama gitu, nggak ada yang ganggu-ganggu lagi. Kalau pagi kan nanti siang ada lagi yang pakai kelas itu, atau dosennya nggak bisa atau kitanya nggak bisa gitu. Berarti sore gitu ya. Pernah sih maghrib sih paling parah sampai gelap banget. Sampai gelap. Sampai maghrib. Bener-bener Lebih sampai dari ditutup, maghrib. sampai dikunci Sampai- pintunya, liftnya mati. Terus turun tangga gitu Tahu Mama. nggak mana gelap-gelapan. gelap banget. Gelap banget. Emang tergantung dosennya sih. Tergantung dosennya, tergantung universitasnya juga Iya. ya. Kalau kalian kan di UIN ya, Mm-mm. nggak promosiin sebenarnya, nggak promosiin. Iya. Iya. Oh, oke deh. Pertanyaan terakhir, ada nggak apa ya, pesan buat siswa-siswa Indonesia yang sekiranya tuh pengen masuk jurusan akuntansi gitu pas kuliahnya? Ada nggak pesan-pesan dari kalian sebagai alumni jurusan akuntansi? Pesan-pesannya buat yang mau masuk atau udah lagi? Buat yang minat mungkin gitu, atau mungkin dia sekarang lagi bingung aku mau jurusan akuntansi apa enggak ya gitu, pesannya apa gitu. Oh, kalau misalnya buat yang minat ke akuntansi, Mm-mm. ya silahkan, karena kalian minat pasti kalian juga ada kemauan buat menyelesaikan dengan baik. Kalau misalnya emang nggak minat, yang mending cari yang sesuai bakat kalian. Terus buat yang masih berusaha sekarang jadi mahasiswa akuntansi, ya belajar lebih giat lagi buat nanti di akhir kompreknya nggak kesusahan juga, ya kan? Belajar sungguh-sungguh lah ya. Karena jadi kan nggak nanti bakal SKS kepake nanti. juga di perusahaan kalau misal Iya. kalian pengen jadi akuntan atau audit gitu. Jangan kayak sistem kerja semalam ya, Iya, kebut SKS. semalam. SKS. Oh. Tapi kalian pengalaman nggak? Iya, selalu. Harus lebih baik daripada senior Oh, iya, benar, intinya jangan gitu. ditiru yang jelek. Kalau Meita apa nih pesannya? Hah? Pesannya buat Tadi lo nih. siswa-siswa Indonesia yang mau masuk jurusan akuntansi mungkin gitu, atau sekarang lagi bingung jurusan yang bagus buat dia apa gitu. Mungkin kalau yang benar minat, Mm-mm. benar-benar disungguh-sungguhin gitu, jangan cuma minat, ngerasa pas SMA-nya atau sebelumnya udah dapat pelajaran itu gampang, karena sebenarnya jurusan apapun itu pas kuliah Pasti susah. semua tantangannya semua tersendiri. jurusannya, nggak cuma akuntansi aja. Kayak cuman ilmu yang di SMA tuh emang kayak cuman seujung kuku doang, tapi ya namanya itu untuk masa depan sendiri kan, jadi ya mau nggak mau harus dikejar gitu, harus lebih sungguh-sungguh belajarnya biar nanti nggak nyesal pas udah lulus, kenapa ya gue waktu kuliah kok nggak kayak gini, nggak kayak gitu, kayak lebih banyak mainnya, belajarnya kurang. Soalnya kan ini ibaratnya udah dewasa gitu kan, udah harus mikirin masa depan banget, udah bukan waktunya untuk main-main lagi gitu kuliah. Karena nanti kalau udah selesai kuliah terus kayak gitu ntar nyesel sendiri untuk buat kerjanya, susah lah atau gimana kayak gitu. Tuh dengerin tuh. Terus Terus, juga yang paling penting, Mm-mm. kalau misal kalian pengen ambil jurusan, jangan ikutan temen. Soalnya kalau misal ikutan temen tuh, Pengalaman nih kayaknya. enggak, aku pernah denger cerita soalnya Oh, kan, misalnya terus? dia tuh mau kuliah, Mm-mm. terus dia bingung mau jurusan apa, terus temennya ngajakin, ikut gue nih jurusan ini nih, enak Iya. gini. Nah yang ngajakin itu emang udah jago di situ. Oh. Nah yang diajak dia nggak tahu apa-apa, pas dia masuk akhirnya dia kayak pusing sendiri, jadi kayak pengen selesai di tengah jalan aja gitu. Jadi pokoknya mending dari hati nurani aja gitu loh, jangan ikut-ikutan temen atau terpaksa dari orang tua tuh jangan deh.
Soalnya 4 tahun kalian bakal menyesal. Iya. 4 tahun nggak lama, nggak Yang sebentar. Yang penting ngikutin orang tua nggak apa-apa lah ya, bisa jadi kumlot kayak Citra nih. Iya. Kalau Meita terpaksa nggak, Mei? Enggak sih, enggak. Enggak ya. Heeh. Ya udah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ada Citra, ada Meita. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye.